wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlita Fadlina Fadlan dan rekan saya Adelia Putri Nabila. Kami dari SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik sebagai perwakilan lomba karya tulis ilmiah akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Eksplorasi limbah sisi ikan bandeng kanos-kanos sebagai obat kolesterol dengan metode in silico dan in vivo. Dari penelitian yang kami lakukan, kami membagi pendahuluan menjadi 3 bagian, yaitu terkait kolesterol, metabolisme kolesterol, dan ikan bandeng. Kolesterol diperlukan untuk tubuh, namun apabila terlalu banyak akan berbahaya bagi tubuh atau hiperkolesteremia, karena dapat menyebabkan aterosklerosis, gagal jantung, hingga kematian. Tubuh memiliki mekanisme alami dalam mengurangi kolesterol. Salah satunya dengan dipengaruhi oleh faktor transkripsi NRF2. Namun, NRF2 mempunyai kecenderungan membentuk kompleks dengan KAP1. Kabupaten Gresik merupakan salah satu produsen ikan bandeng terbesar di Indonesia. Volume produksi ikan bandeng pada tahun 2020 tercatat 87.119 ton dari total produksi perikanan budidaya sebesar 138.578 ton atau 62,87%. Limbah sisi ikan bandeng mengandung kitin dan glisin, yang diketahui bahwa kitin memiliki kemampuan dalam menurunkan kolesterol. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mekanisme senyawa dalam sisi ikan bandeng dapat mencegah terjadinya hiperkolesterolemia. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian pakan limbah sisi ikan bandeng terhadap berat badan dan selera makan pada mencit. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemberian limbah sisi ikan bandeng pada kadar kolesterol dalam darah. Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui mekanisme senyawa dalam sisi ikan bandeng dapat mencegah terjadinya hiperkolesterolemia dengan analisis in silico. Yang kedua, menentukan pengaruh pemberian pakan limbah sisi ikan bandeng terhadap berat badan dan selera makan pada mencit. Dan yang ketiga adalah menentukan pengaruh pemberian limbah sisi ikan bandeng pada kadar kolesterol dalam darah. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu metode in silico dan metode in vivo. Untuk metode in silico, yang pertama kali dilakukan adalah data mining dari PDB dan PubChem. Kedua, preparasi ligan dengan Pirex. Yang ketiga, preparasi protein NRF2 dan KEAP1. Keempat, docking dengan Pirex, Pimol, dan Discovery Studio. Dan yang terakhir adalah analisis. Untuk metode in vivo, yang kami lakukan pertama adalah persiapan hewan uji. Yang kedua, peningkatan kadar kolesterol pada mencit. Yang ketiga, perencanaan dosis. Perencanaan dosis ini kami bagi menjadi 3 perlakuan. Yang pertama, perlakuan sisi ikan bandeng. Yang kedua, kontrol positif. Dan yang ketiga adalah kontrol negatif. Untuk perlakuan sisi ikan bandeng, kami campurkan serbu sisi ikan bandeng dengan pakan ayam broiler. Yang kedua, kontrol positif. Kami campurkan obat simvastatin dengan pakan ayam broiler. Dan yang ketiga adalah kontrol negatif, yaitu kami hanya beri pakan ayam broiler saja. Yang keempat, uji penurunan kolesterol mencit. Dan yang terakhir, pengukuran kadar kolesterol. Untuk hasil dan pembahasan dari uji in silico, kami meninjau dari aspek energi ikatan antar senyawa aktif dengan protein target senyawa, yaitu NRF2 dan KEAP1. Ketiga senyawa, sitodextrin, beta-D-glucosaminil 1,4 beta-gluko, dan glisin memiliki kemampuan untuk berikatan dengan protein KEAP1 dan NRF2. Nilai energi ikatan paling tinggi diperoleh dari senyawa sitodextrin yang berikatan dengan KEAP1 sebesar negatif 9,1 dan beta-D-glucosaminil 1,4 beta-gluko dengan NRF2 sebesar negatif 5,3. Dapat dilihat dari gambar bahwa 3 senyawa yang terkandung dalam sisi ikan bandeng tersebut berpotensi untuk berikatan dan menjadi inhibitor dengan protein KEAP1 dan NRF2, sehingga antar NRF2 dan KEAP1 tidak dapat membentuk kompleks, sehingga NRF2 dapat mengaktifkan transkripsi gen yang berkaitan dengan metabolisme kolesterol.
Untuk hasil dan pembahasan uji in vivo, pertama yaitu pengaruh pakan limbah sisi ikan terhadap berat badan mencit. Dapat dilihat dari grafik, mulai dari hari pertama sampai hari ke-12, berat badan mencit rata-rata naik. Namun setelah diberikan perlakuan pada setiap kelompok mencit, mulai dari hari ke-16 sampai hari ke-22, untuk kelompok kontrol positif mengalami penurunan berat badan. Dan dapat dilihat juga dari data bahwa kelompok perlakuan dan kontrol negatif sama-sama mengalami kenaikan berat badan, yang berarti adanya perlakuan sisi ikan tidak mempengaruhi berat badan mencit. Kedua, pengaruh pakan limbah sisi ikan terhadap perilaku mencit. Data menunjukkan mencit yang diberi perlakuan sisi ikan bandeng dan kontrol negatif memiliki nafsu makan yang lebih tinggi daripada kontrol positif. Hal ini disebabkan dari bau makanan perlakuan sisi ikan bandeng dan kontrol negatif lebih menarik mencit. Ketiga, pengaruh pakan limbah sisi ikan bandeng terhadap kolesterol mencit. Data menunjukkan pada diagram bahwa perlakuan sisi ikan bandeng dan kontrol positif kolesterol pada mencit menurun, tetapi sedikit lebih banyak penurunan kolesterol pada mencit perlakuan sisi ikan bandeng, sedangkan pada kontrol negatif kolesterol pada mencit mengalami kenaikan. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, senyawa sitodextrin dan beta-D-glukosaminil 1,4 beta-gluko memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan kompleks antar NRF2 dan KIAP1, sehingga NRF2 berpotensi untuk mengaktifkan proses metabolisme kolesterol. Yang kedua, pemberian pakan limbah sisi ikan bandeng tidak berpengaruh pada peningkatan berat badan jika dibandingkan dengan kontrol negatif, namun dapat meningkatkan selera makan. Dan yang terakhir, pemberian pakan dari limbah sisi ikan bandeng dapat menurunkan kolesterol pada darah sebesar 76,5 mg per mili darah. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.